Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Kak Ian dari Kampung Dongeng Seluku Jambi. Nah, adik-adik, mana suaramu? Ini suaraku. Iya, dari telun berasap, kerinci, hingga ombak berdebur di Tanjung Jabung. Senang sekali bertemu dengan adik-adik di Mari Bercerita bersama TVRI Jambi. Punyo kita. Yeay. Coba Kak Ian akan perhatikan suara ayam. Kangen kan dengar suara ini? Nah, sekarang Kak Ian memegang sebuah kerajinan tangan dari masyarakat yang ada di pinggiran sungai, Sungai Batanghari. Dan sekarang tepat sekali kita di pinggiran Danau Sipin. Wah, anginnya sepoi-sepoi, enak ya. Nah, ini namanya luka. Namanya luka, jadi adalah alat untuk penangkap ikan. Di sini ketika ikan masuk, terjebak, terperangkap di sini, dan bisa diambil melewati ini. Jadi fungsi dari luka ini adalah untuk menangkap ikan. Sebuah kerajinan masyarakat di pinggiran sungai, Sungai Batanghari dan Danau Sipin. Nah, berhubungan dengan kerajinan tangan adalah sebuah khasanah ataupun lokalitas dari masyarakat di pinggiran sungai dan danau, maka kita akan bertemu nih dengan dua orang narasumber kita yang keren-keren, anak muda yang seperti kalian harus bisa memacu prestasi dengan namanya Kak Endah dan satu lagi Kak Oci. Halo, apa kabar? Kabar baik. Say hello dong buat adik-adik semua. Hai adik-adik. Nah, ini dua orang ini, Kak Endah ini akan dipraktikkan ya sama Kak Oci untuk membuat apa nanti Kak Oci? Tengkuluk. Tekuluk ya, tekuluk ya. Nah, tekuluk Jambi, dan ini yang digunakan untuk motif apa ini kalau boleh tahu? Ini motif koalengkeng. Koalengkeng ya. Dan ada 4 jenis lipatan ya nantinya kalau model ya di tengkuluk ini ada 4 ya. Oke, bisa dijelaskan apa aja? Oh ya, tengkuluk yang pertama itu Nyai Sumo, Oke. Nyai Badria, Nyai Suning, Oke. sama satu lagi Putri Ciupik. Nah, ini. Yang sekarang adalah Nyai Sumo. Oke, kita lihat ya sampai tutorial di sini, tutorial pemasangan tekuluk Nyai Sumo. Nah, kalian akan bertanya nih dengan narasumber kita nih, pelaku ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Jambi, namanya Kak Endah. Ya, Iya. sambil di obrak-abrik ya, bukan, sambil dipercantik, diperindah, kita akan bincang-bincang nih adik-adik biar kalian dapat inspirasi bahwasanya anak-anak Jambi itu luar biasa. Oke, silakan sambil jalan ya. Nah, ini Kak Endah, gimana, apa kabarnya? Luar biasa. Gimana ya. kabar kalian? Sama-sama sehat ya. Kita di pinggir sungai ini sambil ngobrol-ngobrol tentang batik ya. Nah, kan saya tertarik nih, kenapa sih Kak Endah ini suka dengan dunia batik, padahal di sini produk-produk yang dihasilkan adalah juga kontemporer gitu kan. Apakah ingin menggabungkan seni kontemporer dengan juga tradisional atau gimana? Ya, silakan. Mungkin adik-adik yang pengen dengar ceritanya. Halo adik-adik semua. Iya, senang sekali saya Kak Endah bisa berbagi cerita sama adik-adik di sini. Jadi pertama nih Kak Ian, saya kenalin dulu nih mungkin apa sih kriya gitu ya adik-adik gitu, kerajinan. Jadi biar adik-adik juga kreasinya bisa macam-macam nih Kak Ian. Jadi kalau di kriya itu jenisnya, kalau ini salah satunya itu yang ngangkat di tekstil, fungsinya sebagai dekorasi rumah. Fungsi sebagai dekorasi rumah. Nah, di atas itu kan kita pakainya memang Copenhagen ya. Ini printing, terus udah gitu kita pakai batik. Jadi kenapa sih digabungin supaya bisa lintas generasi gitu. Jadi mengangkat khasanah lokal dari Jambi dan juga bisa diterima sama teman-teman yang usia yang masyarakat internasional. Oh, ini adalah gedung di Copenhagen ya? Iya, di Denmark, Copenhagen. Ini jadi ikonnya di Denmark. Jadi unsur artnya atau seninya dari budaya lokal kita, Jambi, dikombinasi dengan budaya luar itu luar biasa sekali. Jadi kontemporer ya. Nah, ini sambil pemasangan ini ya, nanti Kak Endahnya tetap bisa ngobrol, tenang aja adik-adik, jangan khawatir loh ya. Beliau akan bisa menyampaikan hal-hal yang luar biasa di seputar tentang seni kriya yang beliau sendiri berperan atau apa namanya bernaung serta mengaplikasikan dari hal-hal yang kontemporer tadi ya. Sambil di jalan ya. Nah, ini ketemu nih makanya. Sudah langsung jadi ya, setengah jadi. Oke, Kak Endah. Apa sih tantangannya ketika membuat sebuah produk yang mengangkat unsur seni lokalitas budaya kita ini dengan perpaduan dengan budaya luar? Seperti ini.
Dan bagaimana penerimaan orang luar itu ya? Oke, gini Kak Ian, pertama tuh kita sendiri sebagai Jambi itu kan punya banyak sekali motif batik yang filosofinya sangat bagus adik-adik. Jadi mungkin adik-adik juga perlu tahu gitu kalau di Jambi itu setiap motifnya ada namanya, terus ada budi pekerti luhur lah di baliknya ada filosofinya itu. Filosofinya betul. Nah, tantangannya sebenarnya lebih ke padupadannya juga dan bagaimana kita ngedesainnya supaya terlihat dikemasnya tuh menarik Kak Ian. Eye catchy gitu ya, eye catchy gitu. Dan fungsinya juga dapat gitu. Sejauh ini penerimaan dari mungkin dari pihak-pihak luar terhadap produk-produk ini gimana nih Kak Endah? Mungkin bisa diceritakan buat semangat adik-adik ya? Iya adik-adik. Jadi semangatnya harus gini dulu, apa yang kita lakukan dengan hati yang gembira Mas Ian ya. Jadi kita ngelakuinnya tuh dari hati. Mudah-mudahan hasilnya itu produknya juga diterima sama hatinya customer kita. Karena harus dengan jiwa yang ini ya, untuk mengangkat keindahan gitu ya. Betul. Dan sebenarnya lebih ke deliver story-nya. Jadi dari pembatik itu sendiri, pembatik kita kan bantu pengrajin batik nih, khususnya di daerah Jambi, Mas Ian, supaya mereka itu bisa berkesinambungan lah usahanya juga. Jadi ada sociopreneurnya di sini gitu. Jadi tadi kata Kak Endah ini adalah menyampaikan pesan yang disampaikan dalam sebuah nilai-nilai sebuah produk ya gitu. Itu yang mengangkat nilai yang lebih dibandingkan hanya sekedar produk yang biasa saja. Jadi dikemas gitu. Juga nih kayak gini kan cerita ke adik-adik. Jadi mungkin orang tuanya tuh bisa ceritain nih ke anak-anaknya gitu Mas Ian, sambil mereka melihat sesuatu yang apa ya bisa sambil diedukasi. Iya, siap. Nah, yang dipegang ini apa? Namanya apa atau produknya ini jenis apa ini? Ini salah satu produknya table runner tapak meja, tetapi satu produk dua desain, jadi bolak-balik. Langsung bisa seret gitu. Jadi ini dibuka. Nah, ini juga kalau di puji Tuhan di customer, khususnya untuk customer luar negeri, kita ikut pameran, mereka tuh lebih sangat apresiasi. Lebih mengapresiasi. Lebih mengapresiasi gini ya. Gitu. Jadi adik-adik di karya kita ini ketika kita ingin mungkin merambah dunia internasional dengan mengangkat budaya batik Jambi ini luar biasa ya. Jadi mereka sangat mengapresiasi dengan karya-karya anak bangsa ya, anak-anak Jambi gitu kan. Jadi perpaduannya sih kalau di sini tuh pakai lurik juga. Jadi kan ada kain wastra dari Jawa dan modern tekstil. Jadi semuanya dapat. Jadi etnik, kita bawa etnik naik level gitu ceritanya. Baik, ini udah selesai ya dibuat nih tadi. Berarti kalau yang untuk gadis bahasanya itu harus ke sini ya lintingannya ya. Kalau yang sudah menikah berarti ke kanan. Nah, ini ada pembedanya nih, adik-adik harus tahu gitu ya kalau menggunakan kuluk atau tekuluk ya. Nah, Kak Endah, apa sih bisa kasih dong semangat buat adik-adik yang ada di Provinsi Jambi dimanapun berada untuk menjaga nilai-nilai luhur dan mereka juga ikut memakai dari produk-produk kita. Oke dong, kasih buat adik-adik semua. Supaya adik-adik tuh tertarik ya, khususnya sebenarnya kayak salah satu program nih dari TVRI juga tentunya gitu kan, yang mengedukasi rumah kampung dongeng ya dari. Kampung dongeng. Nah, itu dibawa juga nih unsur dalam cerita. Jadi sebenarnya saja saya lebih ke orang dewasa yang lebih tahu nih gimana mengemasnya untuk menarik gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang lebih visual ya, dan mereka tuh senangnya YouTube mungkin Mas Ian sekarang gitu kan. Nah, itu bisa dibantu konten-kontennya tidak terlalu berat, tapi ini nih ada kamu gambar nih, ini lebih ada motif, lebih fun seperti itu. Berarti memang kita kolaborasi dengan banyak pihak ya, jadi misalnya Kampung Dongeng, para pendongeng dengan juga pelaku aircraft, pelaku kriya, pelaku batik dan sebagainya. Oke, menarik sekali adik-adik, nggak terasa kita ngobrolnya tentang sebuah seni kriya, perpaduan antara sesuatu yang kebaruan atau milenial dengan juga yang khasanah lokal di batik Jambi. Jadi kolaborasi, dan tentunya nanti Kak Endah juga akan berkolaborasi dengan para pelaku batik yang melakoni ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Salah satunya adalah Datuk Zainul Bahri dan teman-teman lainnya. Oke, semoga bermanfaat dari bincang-bincang kita, Kak Endah. Terima kasih Kak Oci sudah meliukan tadi sampai selesai. Terima kasih, Kak Dan Oci. jadilah seperti ini, bisa digunakan dalam sebuah acara-acara ya, acara-acara di kelembagaan adat atau mungkin undangan dan sebagainya. Oke adik-adik, seru sekali ya perbincangan hari ini, dan nanti adik-adik akan melihat bagaimana proses pembuatan lacak
langsung diperagakan atau diajarkan oleh Datuk Zainul Bahri. Dan kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini. Halo adik-adik, dimanapun berada, mana suaramu? Nah, kalian akan memperlihatkan di mana ini adalah proses pembuatan lacak yang langsung akan diperagakan oleh Datuk Zainul, ya orang tua kita nih. Masih di tepian Danau Sipin yang, wah anginnya semilir ya. Jadi kalau mau jalan-jalan pariwisata, silakan ke sini ya. Nah, sekarang ini di depan Kayan dan Datuk Zainul, beliau akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana membuat lacak Jambi, dan sekarang ini dari motif kuno, yaitu motif kuno. kaligrafi. Oke. Motif kuno, motif kaligrafi atau rajahan gitu rajahan, ya. ya. Dan ini adalah duplikasi dari yang ada di Museum Negeri Jambi. Nah, saya juga ada dapat informasi nih Datuk, bahwasanya di Jambi itu ada 4 unsur budaya batik. Mungkin bisa dijelaskan ya sebelum kita membuat ini nih Datuk. Iya. Jadi batik Jambi selain dari budaya Melayu yang kuat, itu ada 4 unsur budaya yang ada di dalam batik Jambi. Ya. Pertama ada budaya India, karena kita ketahui bahwa kerajaan Kuntala berasal dari Tanjung Jabung Barat. Kemudian ada pengaruh dari Arab. Yaitu kita ketahui juga Datuk Paduka Berhalo dari Turki kawin dengan Putri Selaras Pinang Masa. Kemudian juga kita ketahui Pangeran Wirokusumo itu berasal dari Hadramaut juga. Itu merupakan besan daripada Sultan Taha. Maka adanya kampung Arab Melayu. Nah ini contohnya karena ada unsur Arabnya. Kemudian juga kita itu ada unsur budaya Cina. Budaya Cina. Nah iya, itu dipengaruhi oleh adanya motif burung hong dan kemudian warna merah. Nah, gitu. Kemudian juga ada pengaruh daripada budaya Mataram, Solo dan Jogja. Dikarenakan kita kita ketahui bahwa Rangkawi Hitam menikah dengan Ratu Mas Pemalang dari Jawa. Nah, itu dia. Makanya kita juga ada di sini bahasa Jambinya engge, kulo, moyo, inteniku itu ternyata ada bahasa khas akulturasi Jambi. ya. Iya. Itu adik-adik menarik sekali nih budaya kayak Jambi. yang dari Cina itu ada perkawinan dari Datuk Sintai dengan Putri Melayu Jambi, maka kita terkenal dengan Kampung Pacinan ada di Kampung Tengah. Nah, itu ya. Jadi ada semuanya itu ada keterkaitan dari budaya-budaya akulturasi ini. Datuk akan mencoba. Nah, Datuk akan mencoba membuat ini lacak Jambi. Adik-adik bisa perhatikan ini, bisa praktekkan di rumah ya. Nah, gimana nih? Pertama adalah ini kan ada 4 persegi ya. 4 persegi karena ya, ini adalah merupakan destar atau untuk ikat kepala kaum laki-laki Jambi. Yang kita bisa akan sebut dengan laca. Ya. Nah, ikat kepala ini biasanya dipakai untuk kegiatan apa aja nih, Datuk? Iya, kalau di dulu ya istilahnya kelembagaan adat ya, karena kita ada 4 lacak yang ada di kita. Yang pertama ada lacak pucuk rebung. Kemudian ada lacak gagak inggang. Kemudian ada lacak kayak ayam patah. Maka jadi ada 3 unsur lacak tadi kita jadikan macam-macam model lacak yang ada. Jadi bukan hanya 3, itu biasanya dipakai kaum adat ya. Tapi kita coba ini bisa dipakai orang kebanyakan. Jadi jangan takut istilahnya ini. Karena di daerah lain kita udah ada ikat kepala, kita Melayu juga ada ikat kepala termasuk Jambi. Contohnya kalau di Jawa ada belangkon, kalau di Riau atau Malaysia itu ada namanya tanja. Maka kita ada namanya laca. Nah, dengan inilah kita akan memperkenalkan ikat kepala kaum laki-laki Melayu Jambi. Nah, adik-adik bisa lihat nih ya cara pembuatan lacak. Simple ya, Datuk ya? Simple sekali ya. Maaf ya, kan Datuk pasang. Kemudian Datuk ikat. Ya, nah, dia diperhatikan ya. Ikat ke kepala. Nah, jadi maaf.
Ya. Betul di sini? Iya, nanti kita bisa. Oke, nanti dirapikan. Nah, jadi bisa lihat nih, simpel sekali. Nanti bisa diulang-ulang ya di rumah seperti apa ini pembuatan. dia. Nah, ini udah. Apakah dari sini? Nah, keren nih, tepuk tangan. Ini udah keren nih, Dato. Ini filosofi miring ke kiri dengan ke kanan itu apakah ada filosofinya atau tidak gimana? Ada. Oh, tidak ada. Tapi itu hanyalah mengungkapkan bahwasanya kita itu ya mungkin ya kayak mana ya, keluasan kewibawaan kita memakai. Ikat kepala merupakan marwah kita Melayu Jambi, ya kan? Karena kalau perempuan ini sudah tadi kita tunjukkan dengan tekuluk. Jadi kaum laki-laki Melayu Jambi harus memakai ikat kepala karena ini merupakan marwah kita sebagai kaum laki-laki. Itu aja. Itu keren. Cimina tikulu putih. Iya. Jadi keren sekali ya. Jadi kita harus bangga ya adik-adik dengan budaya kita. Iya. Nah, apalagi yang bisa disampaikan nih Datuk? Jadi dengan khasanah lacak atau tanjak. Tapi saya kadang orang-orang di luar sana mungkin masih bingung apakah memang tanjak dengan lacak ini sama untuk kita boleh kita pakai juga di Provinsi Jambi ini. Iya, gitu. Sebenarnya begini ya. Kita kan sudah punya unsur lacak itu acak Jambi. Kita tidak mau lagi kecolongan. Duku punya kita, Palembang punya namo. Iya kan? Iya. Nah, istilahnya kerbau punya minyak, sapi punya minyak, kerbau punya namo. Iya. Itulah ibaratnya. Kita ingin mengembalikan khasanah budaya kita yang ada di negeri sepujuk Jambi ini. Istilahnya negeri Melayu Jambi ini perlu kita angkat budaya semuanya. Dari batiknya, dari tenunannya, ya songketnya, kemudian dari budaya tariannya, ukirannya, itu yang perlu kita angkatkan. Makanya kita mohon kepada anak-anak sekalian dan kemudian pemerintah, muatan lokal harus dikembalikan. Pelajaran muatan lokal itu harus dikembalikan. Karena apa? Tanpa budaya suatu negara tidak tanpa apa-apanya. Itulah asana kita, Melayu kita, tanah pilih pusakoh betua. Betul, kita lestarikan, kita lebih populerkan lagi sehingga jangan sampai orang luar yang akan mengklaim ini milik budaya mereka. Padahal ini adalah milik khasanah dari Jambi itu sendiri. Nah, ini luar biasa dari nasihat dan juga masukan yang luar biasa dari Datuk Zainul Bahri buat kita semua adik-adik, buat guru-guru juga, buat para orang tua dan siapapun ya untuk melestarikan budaya dan khasanah lokal dari batik Jambi. Nah, adik-adik, luar biasa ya dari proses pembuatan ini sangat simpel sekali dan semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat adik-adik semua dan kita semua, dan terus semangat, jaga kesehatan, hormati guru, sayangi orang tua dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa, dan sebelum itu kita nanti setelah ini maksudnya kita akan mendengarkan dongeng akan disampaikan oleh Kak Leni. Oke, sampai jumpa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Adik-adik, salam jumpa bersama Kak Leni dari Kampung Dongeng Seloko dalam program acara Mari Bercerita di TVRI Jambi Punya Kito. Mana suaramu? Nah, adik-adik masih terus membuang sampah pada tempatnya ya. Seperti kakak hari ini berada di pinggir danau yang sangat cantik. Tapi kakak masih melihat ada sedikit sampah. Kakak mau pungut dulu ya. Di sini juga. Jangan lupa kita masukkan ke dalam tong sampah. Nah,
adik-adik, hari ini Kak Leni mau bercerita tentang sampah. Kita saksikan bersama ya. Pada suatu pagi, burung pitput mengunjungi dua sahabatnya, ayam jinggo dan semut mitmut. Burung pitput berniat untuk pindah ke hutan yang lain. Karena burung pitput sudah tidak betah lagi di hutan itu. Kenapa ya? Wahai sahabatku, ayam jinggo dan semut mitmut, aku mohon maaf karena aku mau pindah dari hutan ini. Ayam jinggo berkata, kenapa kau ingin pindah? Ada apa? Iya, kenapa kau ingin pindah? Apakah kalian tidak merasa hutan-hutan kita ini sudah dipenuhi oleh sampah? Sungai-sungai dan danau juga kotor dan berbau. Airnya juga jadi keruh. Kalau begitu, pasti ini adalah ulah si monyet. Iya, betul. Iya, si monyet selalu makan makanan dan membuang sampahnya secara sembarangan. Ya, sepertinya begitu teman-teman. Nah, adik-adik, burung pitput sepertinya memang sudah tidak betah lagi tinggal di hutan itu. Tapi kalau burung pitput pindah, tentu ayam jinggo dan semut mitmut pasti bersedih. Nah, kebetulan ayam jinggo ada ide. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita membersihkan kampung ini, membersihkan hutan ini? Kamu kan enak, kamu punya sayap untuk terbang. Kamu tinggal pindah ke hutan yang lain. Sementara semut mitmut, dia membutuhkan waktu yang lama sekali untuk pindah ke hutan. Nah, bagaimana kalau kita bergotong royong membersihkan hutan ini dan membersihkan sungai, sehingga hutan dan sungai menjadi bersih? Bagaimana jika si monyet kembali mengotori hutan-hutan ini dan kembali membuang sampah ke sungai? Tenang saja, aku akan menasehati si monyet supaya si monyet jangan lagi membuang sampah. Dia harus membuang sampah pada tempatnya. Bukankah membuang sampah pada tempatnya itu baik untuk kita semua? Nah, adik-adik, akhirnya mitmut dan ayam jinggo serta pitput beserta penghuni hutan yang lain bekerja sama, bergotong royong membersihkan hutan. Nah, adik-adik juga harus rajin gotong royong ya. Jangan membuang sampah di sungai. Demikian dongeng untuk hari ini. Dadah!